Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Hakim, mahasiswa Politeknik TEDC Bandung, jurusan Teknik Informatika, kelas 2B, semester 2. Sebelumnya, tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah basis data atau database yang mana kita akan mengerjakan sebuah proyek pembuatan database. Baik, langsung saja kita mengerjakan proyek tersebut. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu soalnya. Seperti ini ya soalnya. Kita akan membuat database penjualan yang mempunyai 5 tabel. Ada tabel pelanggan, tabel kasir, penjualan, detail nota, dan barang. Kita masuk ke nomor 1, membuat user baru. Akan tetapi sebelum membuat user baru, kita harus menjalankan terlebih dahulu aplikasi XMPP-nya untuk atau XAM atau SAM sebagai server lokal kita. Kita buka dulu aplikasi tersebut, kita ke direktori instalasinya. Saya menyimpan aplikasinya di local disk C XMPP. Kita buka control panel. Nah, di sini kita membutuhkan service, ada 2 service. Yang pertama kita membutuhkan Apache dan MySQL. Kalau dilihat dari soal, kita akan membuat database menggunakan sintaks, jadi tidak berbasis grafik user interface, akan tetapi berbasis command line atau CMD atau terminal seperti itu. Baik, kita jalankan terlebih dahulu servernya. Kita tunggu sampai jalan. Nah, servernya sudah jalan. Karena kita hanya akan menggunakan command line, kita bisa menggunakan menu shell ini untuk mengeksekusi sintaks query. Baik, kita buka saja ini. Nah, maka akan terbuka. Di sini kita sudah bisa mulai melakukan eksekusi sintaks query. Sebelum kita masuk ke nomor 1, membuat user baru, kita harus masuk dulu menggunakan username defaultnya MySQL, yaitu username root dengan password kosong. Karena untuk membuat user baru ini kita harus masuk dulu dengan user tersebut atau user rootnya. Baik, kita masuk dulu, kita ketikkan MySQL min u itu min username. Kita terlebih dahulu masuk dengan username root. Oke. Untuk password kita kosongkan saja. Nah, di sini baru kita akan masuk ke soal nomor 1, membuat user baru. Caranya itu kita ketikkan create user, nama username-nya. Di sini nama username-nya itu menggunakan nama mahasiswa, berarti menggunakan nama saya sendiri. Oleh karena itu saya menggunakan nama saya sendiri. Jangan lupa menggunakan kutip 1 atau kutip 2. Kutip localhost. Ini servernya, saya menggunakan localhost. Identified by ini untuk memasukkan password. Nah, di sini sudah ditentukan passwordnya ya, UAS genap 2020. Kita masukkan saja seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, kita sudah berhasil membuat user baru. Akan tetapi kita belum bisa menggunakan user ini untuk mengakses ke MySQL menggunakan user ini. Kita belum bisa. Kita harus memberikan hak akses kepada user baru ini. Caranya itu kita ketikkan grant all privileges on bintang to username mana yang akan dikasih hak akses. Kita akan mengasih hak akses ke username Alian Hakim. Servernya itu localhost titik koma.
Nah, jika sudah seperti ini, baru kita sudah bisa mengakses MySQL menggunakan user baru yang telah kita buat. Oke, kita keluar dari username dari user root. Kita akan masuk lagi menggunakan username yang telah kita buat. Nah, kita sudah berhasil membuat user dan mengakses dengan user yang telah dibuat. Kita masuk ke soal nomor 3, yaitu membuat setiap tabel sesuai dengan skema seperti ini. Akan tetapi sebelum membuat tabel, kita harus membuat terlebih dahulu sebuah database-nya, yaitu database penjualan, karena tabel tidak bisa dibuat tanpa adanya database. Baik, kita buat terlebih dahulu database penjualan. Caranya itu ketikkan create database, nama database-nya penjualan, titik koma. Nah, kita sudah membuat database, akan tetapi bisa dilihat di sini ini masih non ya. Itu artinya kita belum memilih database mana yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita harus memilih dulu database mana yang akan kita gunakan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menggunakan database penjualan. Caranya itu kita ketikkan use penjualan, titik koma. Nah, bisa dilihat database change. Itu artinya database telah berubah. Yang tadinya kita gak milih database satu pun, kita jadinya memilih database penjualan. Nah, baru sekarang bisa kita membuat tabel. Baik, kita buat tabel. Yang pertama itu tabel pelanggan. Caranya itu kita ketikkan sintaksnya create table. Nama tabelnya itu apa? Di sini yang pertama itu pelanggan. Kurung buka, enter. Nggak di enter juga nggak apa-apa, cuman saya lebih enak enter biar lebih enak dilihat ya. Kita masukkan nama kolom yang pertama itu kode pelanggan. Tipe datanya itu varchar. Lengthnya itu 4. Dan apakah dia primary key, dan ternyata dia primary key. Kenapa saya tahu dia primary key? Kita minimize dulu. Kalau dilihat dari skema gambar ini, yang saya pahami itu yang simbol ini itu menandakan, yang simbol bintang 1 menandakan bahwa kolom ini adalah sebuah primary key. Sama seperti ini kode kasir, nomor nota, dan kode barang. Nah, di sini juga ada simbol bintang, akan tetapi bintangnya bintang 2. Yang saya pahami ini adalah sebuah orange key ya. Ini orange key nomor nota yang mengambil dari primary key-nya tabel penjualan, seperti itu. Sama ini juga orange key, ini juga orange key. Ya, seperti itu ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Kita tambahkan notable bahwa dia itu gak boleh kosong. Kita tambahkan dia itu sebagai primary key. Nah, jika ingin terus menambahkan kolom selanjutnya, kita pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Kita bisa klik enter. Kita masukkan nama kolom selanjutnya, tipe datanya, dan lengthnya. Tidak boleh kosong. Masih ada lagi koma lagi, berarti nama kontak, tipe data, length, tidak boleh kosong, koma, telepon, datanya char, panjangnya 12. Jika sudah terpenuhi kolom-kolomnya seperti ini, kan kita sudah memenuhi kebutuhannya, sudah ada semua. Kita tidak menggunakan tanda koma lagi, akan tetapi kita menggunakan kurung tutup, titik koma seperti ini. Nah, maka tabel pelanggan sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk tabel kasir, penjualan, barang, dan detail nota. Cara pembuatannya sama seperti cara pembuatan ini, hanya saja nama
nama tabelnya yang berubah, dan struktur dari baris kolom ini, dari nama kolom, tipe data, dan lain sebagainya. Baik, kita buat untuk tabel yang selanjutnya, itu tabel kasir. Next, membuat tabel penjualan. Saya tidak banyak menjelaskan di pembuatan tabel karena sebelumnya sudah menjelaskan pada pembuatan tabel pelanggan. Jadi saya langsung saja membuat pembuatan tabelnya. Karena dia masih primary key ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini kan kode pelanggan itu adalah orange key ya, dari tabel pelanggan, yang mana pada tabel pelanggan, kode pelanggan itu adalah sebuah primary key. Nah, untuk membuat orange key, dalam penulisan nama kolom, tipe data, dan lainnya itu harus sama dengan sumbernya ya. Kalau bisa dibilang itu dari sumbernya itu kan dari tabel pelanggan. Nah, misal dari nama kolom kode pelanggan ini juga harus sama dengan halnya kode pelanggan yang ada pada tabel pelanggan seperti ini. Jangan berubah, dan dari nama kolom, tipe data itu harus sama semuanya. Karena kode pelanggan pada tabel penjualan akan kita jadikan sebagai foreign key. Seperti itu. Sama halnya dengan kode kasir dan nomor nota dan kode barang yang ada pada tabel detail nota. Nanti kita akan buat. Baik, seperti itu kita lanjutkan terlebih dahulu pembuatan tabel penjualannya. Sip, tabel penjualan sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Dan terakhir, pembuatan tabel detail nota. Nah, langsung saja create table. Nomor nota itu kalau kita lihat orange key ya, dari tabel penjualan. Kode barang juga sama. Nah, kita sudah membuat kelima tabel yang kita butuhkan untuk pembuatan database penjualan. Seperti ini ya, kita sudah membuat tabel pelanggan, kasir, penjualan, detail nota, dan barang. Nah, selanjutnya kita akan merelasikan semua tabel. Dari tabel penjualan, merelasi ke tabel pelanggan dan tabel kasir,
tabel nota merelasi ke tabel penjualan dan merelasi ke tabel barang. Itu sama halnya dengan soal nomor 4, merelasikan semua tabel sesuai skema yang ini ya, sesuai skema ini. Caranya itu kita menggunakan sintaks query alter table untuk merelasikan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Baik, kita lihat skemanya. Yang pertama kita akan merelasikan tabel penjualan dengan tabel pelanggan. Kita langsung saja. Caranya kita ketikkan alter table. Kita pilih tabel mana yang akan direlasikan, yaitu kita tabel penjualan, add constraint, FK pelanggan. Ini FK ini FK, kalau boleh saya bilang, ini adalah sebuah variabel untuk mengidentifikasikan dari foreign key ya. Dan ini gak boleh sama. Misalkan ini tabel pelanggan untuk foreign key yang kode pelanggan. Nanti untuk selanjutnya kita tidak bisa lagi menggunakan FK pelanggan ini karena memang tidak bisa untuk diduplikasi seperti itu. Jadi dan nama ini juga bebas saja, tidak harus sama, cuman saya kali ini agar memudahkan saja, jadi disamakan dengan nama tabelnya. Kita tambahkan foreign key kurung buka, kita tambahkan mau yang mana dijadikan sebagai foreign key, yaitu dari tabel penjualan kita lihat kode pelanggan ya. Kita ketikkan kode pelanggan kurung tutup, kita enter saja. Kita ketikkan reference itu kita mau ngambil kode pelanggan itu dari tabel mana, seperti itu. Misalkan kita kan sekarang mau ngambil kode pelanggan dari tabel pelanggan, pada itu kita ketikkan pelanggan. Nah, dari tabel pelanggan kita mau ngambil apa? Kita mau ngambil kode pelanggan. Kita ketikkan kode pelanggan. Add on update cascade on delete no action titik koma. Nah, kita sudah merelasikan satu buah tabel penjualan dengan tabel pelanggan. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel penjualan dengan tabel kasir. Caranya sama seperti tadi, alter table. Karena kita masih menghubungkan tabel penjualan, maka masih tabel penjualan, add constraint FK. Nah, ini yang gak boleh sama. Ini kan kita kode kasir, kita kasih nama aja kasir foreign key. Kita masukkan nama kolom yang akan jadikan foreign key-nya, yaitu kode kasir. Nah, untuk reference-nya juga berubah. Karena kode kasir itu kan dari tabel kasir, maka ketikkan kasir, kita mengambil kode kasir dari tabel kasir. On update cascade on delete no action titik koma. Nah, kita sudah merelasikan tabel penjualan dengan tabel pelanggan dan kasir. Selanjutnya kita akan merelasikan sebuah tabel detail nota dengan tabel penjualan. Caranya pun sama seperti berikut sebelumnya. Kita ketikkan alter table. Nah, ini yang berubah, kita kan akan merelasikan tabel detail nota. Kita ketikkan detail nota, add constraint FK penjualan, karena kita akan merelasikan dengan tabel penjualan, foreign key, nama kolomnya itu nomor nota, reference, kita mengambil nomor nota itu dari mana? Dari tabel penjualan. Dari tabel penjualan kita mengambil nomor nota. On update cascade on delete no action titik koma. Nah, yang terakhir kita akan merelasikan detail nota dengan tabel barang. Kita langsung saja alter table, kita underscore nota, add constraint FK barang.
foreign key, nama kolomnya itu apa, kode barang, enter, reference, kita mengambil tabel kode barang dari tabel barang, mengambil kode barang on update get on delete no action titik koma. Nah, kita sudah merelasikan semua tabel satu sama lain. Kita bisa mengeceknya dengan membuka browser. Kita buka tab baru untuk mengetahui apakah sudah terhubung atau belum. Kita ketikkan localhost /phpMyAdmin. Kita tunggu sampai halaman phpMyAdmin terbuka. Nah, jika sudah terbuka, kita pilih database penjualan. Kita ke menu more, ini ya, terus ke menu designer, ada dropdown, nanti ada muncul designer. Kita tunggu. Nah, sudah berrelasi ya. Kalau kita lihat ini saling terhubung antara satu sama lain. Karena itu kita sudah berhasil, itu artinya kita sudah berhasil merelasikan semua tabel sesuai skema yang di atas. Next, selanjutnya itu menambahkan data pada setiap tabel. Data-datanya sudah ada. Untuk menambahkan data kita menggunakan sintaks query insert into ya. Insert into nama tabel, nama kolom, values. Next, value-nya apa? Daripada bingung, kita praktikan. Untuk memasukkan data, kita ketikkan insert into, nama database-nya apa. Yang pertama itu pelanggan, kurung buka, kita ketikkan lagi nama kolomnya, nama pelanggan, dipisahkan dengan tanda koma, dan nama kolomnya harus sesuai. Values, kurung buka, enter, kita enter aja supaya tidak ke pinggir ke sini ya, jadi ke bawah. Nah, untuk kode pelanggan tadi kan tipe datanya varchar ya, nama pelanggan juga varchar, nama pelanggan juga varchar, dan telepon itu char. Nah, untuk memasukkan value atau data pada tipe data varchar, kita harus mengutip value tersebut atau data tersebut dengan menggunakan tanda kutip 1 atau kutip 2 seperti ini. Nah, kita masukkan datanya ke 01. Jangan lupa ditutup kutipnya. Setelah itu kita pisahkan tanda koma, kita masuk ke kolom berikutnya yaitu nama pelanggan. Pakai kutip 1, tutup koma, dan ini juga karena dia char menggunakan kutip. Ini kita copy saja, takutnya ada yang kurang kalau diketik manual. Titik koma, kan sudah seperti ini, kurung tutup, titik koma. Kayaknya dia ada yang salah. Coba kita cek struktur dari tabel pelanggan. Oh, ini saya. Memang kalau menggunakan sintaks query itu kita harus benar-benar jeli ya. Bisa dilihat di sini saya mengetikkan 2 kali nama kolom, nama pelanggan, harusnya nama pelanggan, ini nama kontak. Kesalahan saya, mohon maaf. Insert into, kita lanjutkan pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, nama kontak, telepon, tutup kurung, values. Kita masukkan kembali ke 01, toko ABC, nama kontak, setelah itu nama telepon, kita copy
Kita paste di sini. Tutup kurung titik koma. Nah, kita sudah berhasil menambahkan satu baris data pada tabel pelanggan. Dan di sini ada 4 baris data ya. 3 baris lagi kita tambahkan. Daripada kita membuang-buang waktu dengan mengetik sintaks atau query yang sama, kita bisa menggunakan tanda panah atas pada keyboard ya. Seperti ini. Ini saya menggunakan tanda panah atas. Nah, jadi kita tidak perlu kembali mengetik sintaks query karena kita tahu bahwa ini gitu sama gitu kan, menginsert juga ke tabel yang sama, nama kolomnya sama, akan tetapi value-nya berbeda. Kita langsung enter aja. Dan di sini juga kita bisa menggunakan tombol panah atas bawah keyboard. Kita tinggal mengedit atau merubah value atau data yang akan dimasukkan. Sekarang kan kita masukkan P02 toko Infomark. Nama Sandi. Dan ini kita kopikan saja, takutnya ada yang kurang kalau diketik manual. Kita paste, kutip, ada kurung titik koma. Nah, seperti itu. Sama halnya untuk data yang baris ketiga dan baris keempat. Kita seperti cara sebelumnya, kita ubah value-nya. Kita ubah namanya. Dan telepon. Kita copy, paste, enter. Next, data yang terakhir dari tabel pelanggan P04 Kata Royal Novita, dan ini kita copy, kita paste di sini, enter. Kita sudah memasukkan data pada tabel pelanggan. Kita bisa mengeceknya dengan cara mengetikkan sintaks select bintang from nama tabel. Nama tabelnya itu kita mau mengecek di tabel pelanggan, titik koma. Nah, sama ya. Berarti kita sudah menginsert atau memasukkan data pada tabel pelanggan. Next, kita akan memasukkan data pada tabel kasir. Caranya sama aja seperti sebelumnya, insert itu nama tabelnya itu kasir, kurung buka, nama kolom, koma, nama kasir, values K01, koma, titik koma. Kita klik enter. Coba kita ada yang salah kayaknya. Ya, saya salah memasukkan data ternyata. Salah memasukkan nama fieldnya saya. Harusnya ini nama kasir, baik kita ubah. Terlebih dahulu kita ubah melalui grafik user. Grafik ini ya, kita klik-klik aja untuk menghemat waktu ke tabel kasir. Kita ke struktur, kita ke tabel nama, kolom nama kasir, kita change, dan kita ubah namanya menjadi nama kasir. Save. Kita lanjutkan, kita kembali, kita coba kembali. Nah, berhasil ya. Memang harus jeli kalau menggunakan sintaks query. Selanjutnya K02, next, terakhir. Kita sudah memasukkan data pada kode kasir, kita cek. Maksudnya pada tabel kasir, kita cek. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan pada tabel penjualan.
insert. Nah, untuk kode pelanggan, maaf, untuk kode pelanggan kan dia itu foreign key dari tabel pelanggan ya. Cara memasukkan datanya pun tidak seperti ini, akan tetapi seperti ini. Kita ketikkan kurung buka, select kode pelanggan dari tabel pelanggan, di mana kode pelanggan itu pelanggan sama dengan ini P01, kutip P001. Jangan lupa tutup kurung, koma, karena masih akan menambahkan data untuk kode kasir, dan kode kasir juga sama seperti sebelumnya. Kurung buka, select kode kasir dari tabel kasir, di mana kode kasir sama dengan K01. Tutup kurung, koma, DP-nya kita copy saja, koma, jatuh tempo, enter, jatuh tempo. Nah, jatuh tempo ini kan tipe datanya itu date time ya, tanggal, waktu. Dalam penulisannya pun kita tidak bisa seperti ini, tapi kita penulisannya itu seperti ini. Kita memakai kutip sebenarnya agak harus kutip 1 ya, kutip 2 juga bisa. Misal kita coba kutip 2, kita pertama masukkan tahunnya dulu. Di sini kan tahunnya itu 2020. Setelah itu strip nama bulannya ke bulan 08. Setelah itu tanggalnya. Nah, spasi, karena dia date time, kan ini baru date ya, tanggal, bulan, tahun, hari bulan tahun maksudnya. Karena dia date time, time kan waktu ya, jadi kita harus masukkan juga waktunya. Jadi kita masukkan saja waktu jam sekarang saya pembuatan video ini. Kita masukkan jam, menit, detik, kutip, ditutup kutipnya, koma, enter. Nah, untuk tanggal juga sama seperti jatuh tempo ya. Ini kita samakan saja. Jika sudah, tutup kurung, titik koma. Nah, kita sudah menambahkan data ke tabel penjualan, meskipun belum semua. Kita lengkapi terlebih dahulu data-datanya. Kita menggunakan tanda panah pada keyboard untuk menghemat waktu ya. Jadi kita tinggal mengubah value-nya saja atau datanya saja. Seperti ini, kita ubah menjadi 02, 03, 01, ini tetap. Yang ini berubah. Untuk jatuh tempo itu tanggal 7, untuk tanggalnya 22, 20. Lanjut.
Dan data yang keempat terakhir dari tabel penjualan. Nah, kita sudah menambahkan data pada tabel penjualan. Kita bisa cek penjualan. Nah, sudah ini ya. Meskipun format ini agak berbeda ya. Karena kalau kita menggunakan format seperti ini pasti error karena tidak sama dengan format yang si MySQL-nya tentukan seperti itu. Jadi yang saya pahami seperti itu. Jadi saya menambahkan datanya seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke penambahan data pada tabel barang. Dan terakhir kita akan memasukkan data pada tabel detail nota. Karena dia nomor nota, dia kan foreign key ya. Cara memasukkannya pun seperti tadi, kurung buka, select nomor nota dari tabel penjualan, from penjualan, di mana nomor nota sama dengan N001, tutup kurung, koma, sama untuk kode barang juga seperti sebelumnya. Untuk harga satuan kita copy saja, takutnya ada yang kurang kalau diketik manual. Nah, kita lihat untuk sebelumnya dari tadi ya, yang angka ini cuman saya baru ingat sekarang. Kita tidak menggunakan kutip 1 atau kutip 2. Kenapa? Karena dari tipe data pada kolom jumlah ini adalah integer ya, atau double gitu, saya lupa. Nah, untuk tipe data integer atau double atau float itu kita tidak perlu mengupdate value atau data ini menggunakan kutip 1 atau kutip 2. Jadi kita langsung aja ketikkan seperti ini. Jika sudah, kita kurung titik koma. Sip, kita lanjutkan. Kita kopikan, paste.
Nah, kita sudah berhasil memasukkan data pada semua tabel. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu mengupdate atau ubah kolom nama kasir atas nama Safira menjadi Safira Indah Pratiwi. Baik, untuk update kita menggunakan sintaks query update ya. Kita langsung saja eksekusi update. Nama kolomnya apa? Karena yang mau diupdate nama tabelnya itu apa? Karena nama kasir itu kan ada pada tabel kasir ya. Kita ketikkan kasir set, apa yang mau diubah? Nama kasir. Nama kolomnya dulu ya. Nama kolom kasir mau diubah value-nya, yang tadinya Safira menjadi Safira Indah Pratiwi. Kita di sini langsung masukkan saja data barunya. Nah, atau sebelumnya kita hapus dulu ini semua. Kita tampilkan dulu semua data dari tabel kasir. Nah, kalau kita lihat, kita dalam update sebuah data atau value yang tertentu, kita tidak bisa langsung update seperti yang tadi ya. Kita harus memberikan sebuah indeks unik atau apa ya namanya, ya indeks unik. Jadi misal seperti ini, kan pada tabel kasir tuh ada nama kasir dan kode kasir. Nah, nama kasir ini mempunyai kode kasir masing-masing, yang mana kode kasir ini tidak sama antara satu sama lain. Nah, kode kasir ini kita bisa gunakan sebagai untuk dijadikan kondisi ya, yang mana ini mewakili sebuah nama kasir tersebut. Misalkan ini 01 mewakili nama Krisna dan seterusnya. Karena itu kita kan akan update nama Safira, jadi kita akan menggunakan kode kasir K02. Baik, kita lanjutkan update kasir set nama underscore kasir Safira. Nah, di sini kita masukkan di mana kode kasir sama dengan K02 titik koma. Nah, kita sudah berhasil mengubah data nama kasir. Bisa dilihat di sini change 1. Kita bisa lihat, kita bisa tampilkan dan berhasil berubah ya, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Samanya juga update mengubah harga satuan dari tabel detail nota menjadi 8.000, dimana kita menggunakan sintaks yang seperti sini, where, dimana kode barang B01. Selanjutnya kita langsung saja update, atau kita tampilkan dulu ya biar enak dilihat. Mungkin kedepannya juga saya akan menampilkan, sebelum mengupdate atau menampilkan spesifik kolom, saya akan menampilkan dulu semua data dari setiap tabel agar memudahkan. Baik, lanjutkan. Select from harga satuan itu dari detail nota. Nah, kita akan mengubah harga satuan di mana yang kode barangnya itu B01, berarti ini ya. Dan hanya ini yang kode barangnya B01, harga satuannya kita akan ubah menjadi 8 sekian. Baik, langsung saja kita update. Kita skor mata set harga satuan. Kita langsung masukkan value-nya. Ini kita copy saja. Kita paste. Nah, kita masukkan kondisi di mana kode barang menggunakan where. Kita masukkan kode barangnya itu B01, titik koma. Nah, kita bisa cek select bintang from detail nota. Nah, berubah ya. Yang tadinya 7 sekian menjadi 8 sekian untuk harga satuan yang kode barangnya B01. Selanjutnya, menampilkan nama kasir dari tabel kasir.
di mana nama kasir berakhiran huruf A. Kita tampilkan dulu saja semua nama kasir. Nah, kita akan memilih nama kasir yang hanya berakhiran huruf A. Caranya itu seperti gini ya, select. Kita akan memilih apa? Nama kasir kan, nama kasir dari tabel kasir. From kasir where di mana nama kasir like karena dia memintanya berakhiran huruf A ya, berarti like persen kutip persen A persen titik koma A kutip titik koma, maaf. Nah, benar ya, nama kasir yang berakhiran huruf A. Kalau dilihat dari data semuanya, ya dia doang ini yang huruf berakhiran huruf A, yang lainnya ini huruf I, ini juga huruf I. Selanjutnya, menampilkan nama kasir dari tabel kasir di mana ini udah ya. Ini nomor 8, yang ini. Yang 9, tampilkan DP terbesar dari tabel penjualan. Nah, untuk menampilkan terbesar, kita menggunakan sintaks query itu max atau function query ya. Function dalam sintaks query. Atau ya seperti itulah. Max, menggunakan max seperti ini. Kita tampilkan dulu deh data semuanya penjualan. Nah, kita akan menampilkan nilai yang tertinggi dari kolom tabel. Caranya itu kita ketikkan select max, apa yang mau ditampilkan DP. DP dari mana? From tabel penjualan. Kita enter. Nah, ini adalah nilai tertinggi atau DP terbesar pada tabel penjualan, dari tabel penjualan. Kalau kita cek lagi dan memang benar 25 sekian-sekian itu paling besar dari yang lainnya. Value-nya paling besar. Itu sudah seperti ini, dan selanjutnya menampilkan jumlah nomor nota dengan nama total nota menggunakan alias yang dilayani oleh kasir atas nama Trisna. Nomor nota. Kalau kita lihat ini berada pada tabel detail nota ya, kalau tidak salah. Kita tampilkan terlebih dahulu di tabel jumlah nomor nota dan kode kasir. Coba kita lihat terlebih dahulu. Atau di tabel penjualan, maaf ya, ada berada di tabel penjualan. Kita coba cek penjualan. Nah, berarti dia berada di tabel penjualan. Kita akan menampilkan jumlah nomor nota. Untuk menampilkan jumlah nomor nota menggunakan function count untuk menampilkan jumlah keseluruhan dengan nama total. Oke, langsung saja kita select count, apa yang mau dilihat jumlahnya, nomor nota, from menggunakan alias. Untuk menggunakan alias itu kita ketikkan as maksudnya s atau as, itulah. Kita masukkan kutip. Ini sebenarnya nggak harus kutip 1 ya, nggak harus kutip 2, kutip 1 juga bisa. Kita ketikkan total nota. Kenapa dia menggunakan kutip 1 atau kutip 2? Karena dia mengandung spasi. Kalau dia tidak mengandung spasi tanpa mengetikkan kutip pun nggak jadi masalah. Seperti itu. Baik, lanjutkan. Yang mana where yang dilayani oleh kasir. Jadi hanya menampilkan nomor nota yang dilayani oleh kasir Trisna. Seperti sebelumnya, kasir kan punya kode kasir ya. Kita ambil kode kasirnya karena itu
mendefinisikan atau ya mendefinisikan apa ya namanya, mewakilkan sebuah data ya, seperti itu ya. Seperti nama nama kasir kan dia diwakilkan oleh kode kasir, seperti itu ya. Jadi kita cukup mengambil kode kasirnya saja, where kode kasir. Kita cek, tadi kan di atas sudah kita tampilkan. Nah, Trisna itu kode kasirnya K01. Kita ketikkan titik koma. Salah. Kurang, belum titik koma. Ini dari mana gitu? From tabel mana? From tabel penjualan. Salah. Astagfirullah. Harusnya di sini ya, maaf. Kurang minum saya. Butuh aqua. From penjualan. Titik koma. Nah, ini total notanya yang hanya dilayani oleh kasir atas nama Trisna itu sebanyak 3 ya. Seperti itu ya untuk nomor 10. Selanjutnya kita masuk ke nomor 11. Menampilkan total harga satuan dari tabel detail nota. Total harga satuan dari tabel detail nota. Nah, untuk menampilkan total, kita menggunakan sum. Tadi kan kita menggunakan max, count. Sekarang untuk menampilkan jumlah atau total, menggunakan sum. Kita ketikkan saja sum. Di sini kita mengetikkan harga satuan from detail nota. Nah, ini adalah jumlah atau total harga satuan pada tabel detail nota seperti ini ya. Jadi kalau kita tampilkan semua datanya, nah ini tuh dijumlahkan semua, hasilnya ini seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 12. Menampilkan kode barang, nama barang, dan harga satuan dari tabel barang dan detail nota. EQ join. Jadi di sini kita menggunakan inner join berarti ya. Alangkah enaknya atau baiknya kita tampilkan terlebih dahulu semua data menggunakan inner join. Langkah selanjutnya kita akan memilih secara spesifik dalam artian yaitu kode barang, nama barang, dan harga satuan. Baik, kita tampilkan dulu semua. Select from barang, inner join, detail nota, on barang. Ini primary key-nya sama dengan detail nota titik kode barang karena dia foreign key-nya titik koma. Nah, dari sini kita hanya akan menampilkan kode barang, nama barang, dan harga satuan. Caranya seperti kayak gimana? Caranya itu seperti ini. Select kode barang. Nah, kita tidak bisa mengetikkan seperti ini langsung kode barang, akan tetapi karena dia inner join kan, jadi dia gak tahu ini kode barang dari tabel mana kan, dia join 2 tabel ya. Jadi kita harus mendefinisikan secara jelas itu, ini kode barang itu dari tabel mana. Nah, dia kalau dilihat kan dari tabel barang ya, maka dari itu kita ketikkan dulu nama tabelnya, barang titik kode barang, koma nama barang. Sama untuk nama barang juga, dia punyanya si tabel barang, koma harga satuan. Nah, harga satuan bukan dari tabel barang, tapi dia dari tabel detail nota. Kita ketikkan saja di detail nota titik harga satuan from barang, inner join, detail nota, underscore nota, on barang titik kode barang sama dengan detail underscore nota titik kode barang titik koma. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk nomor 12, menampilkan kode barang, nama barang, dan harga satuan dari dua tabel, yaitu tabel barang dan detail nota, maka hasilnya seperti ini. Lanjut ke nomor 13, menampilkan harga tertinggi dari
detail nota dikelompokkan berdasarkan kode barang, urut kode barang berdasarkan descending. Jadi kita untuk menampilkan nilai tertinggi, sebelumnya kita sudah menggunakan max ya. Di sini juga menggunakan max juga. Kita ketikkan saja langsung select max harga tertinggi dari detail nota. Berarti harga satuan ya. Satuan from, kita pakai alias saja biar enak dilihat. Harga tertinggi from detail nota group, dikelompokkan itu berarti menggunakan sintaks group by kode barang, urut itu berarti order by kode barang, diurut secara descending, titik koma. Nah, ini harga tertingginya, tapi kok katanya harga tertinggi, tapi kok yang pertama itu muncul dari yang paling kecil. Nah, itu karena kita menggunakan descending. Berbeda halnya kalau kita menggunakan ascending, maka dia akan menampilkan dari data yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau descending menampilkan data yang terkecil sampai terbesar. Gak percaya? Kita buktikan. Kita menggunakan ASC, ascending. Nah, dia dari besar ke kecil, seperti itu. Lanjut ke nomor 14, menampilkan total harga, yang mana total harga itu adalah hasil dari penjumlahan dikali harga satuan dari tabel detail nota, di mana nomor notanya itu N001. Sip. Kita tampilkan dulu aja deh semua data dari tabel detail nota. Nah, kita akan menampilkan total harga. Caranya itu seperti ini, select jumlah. Kita langsung aja karena kita langsung bisa melakukan operasi matematika ya. Kita cukup bisa langsung mengetikkan nama kolom pertama, terus operator matematikanya apa. Setelah itu nama kolom kedua, harga satuan from detail nota. Kita pakai alias biar enak, biar terlihat lebih rapi gitu. Harga from detail underscore nota, kondisinya where, dimana nomor nota sama dengan N001. Nah, ini total harganya, yang mana total harga ini hasil dari kolom jumlah, data dari kolom jumlah dikali dari data harga satuan. Yang nomor notanya itu N001, berarti ini ya. Ini dikali ini, hasilnya ini. Ini kan. Next, yang terakhir, alhamdulillah, soal terakhir bro. Menampilkan nama barang dan total harga, yang mana total harga itu seperti yang sebelumnya, semua barang diurutkan berdasarkan total harga secara descending, nama barang dan total harga. Ini kalau kita lihat, kalau kita maksudnya perjeli lagi soalnya, ini dari kita mengambil tabelnya dari mana? Kita ngambil tabel dari inner join yang tadi ya. Coba kita tampilkan, karena dia ada, kalau kita hanya ngambil dari tabel detail nota, kan tidak ada nama barang ya. Nah, oleh karena itu dia inner join. Kita coba tampilkan dulu inner join antara tabel barang dengan tabel detail nota. Inner join detail nota barang titik kode barang sama dengan detail nota titik kode barang. Nah, benar kan?
ternyata. Jadi kita hanya menampilkan nama barang dan total harga, di mana total harga itu hasil dari jumlah dikali harga satuan, diurutkan secara total berdasarkan total harga secara descending. Descending itu seperti tadi ya, atas ke bawah, kecil ke atas maksudnya, berarti bawah ke atas. Baik, kita langsung saja select nama barang. Nama barang itu tidak kita ingat tidak kita karena ini inner join, kita tidak bisa langsung mengetikkan nama barang. Kita ketikkan dulu nama tabelnya, langsung nama kolomnya, dan total harga berarti detail underscore nota titik jumlah dikali detail underscore nota titik harga satuan. Kita pakai alias total harga from barang dengan join detail underscore nota on barang titik kode underscore barang sama detail nota titik kode underscore barang where ke total, bukan where tapi diurutkannya berarti order by. Nah, ini harus sama karena dia alias, dia harus sama seperti ini, total harga diurutkan secara descending. Nah, seperti ini ya outputnya dari soal nomor 15 dan seperti ini. Baik, mungkin sekian video dari saya, Alian Hakim. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang mungkin menyinggung atau kurang sopan atau kurang enak didengar, dan mohon maaf juga bila mana perkataan saya kurang dipahami atau kurang dimengerti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.